Billahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala azhar rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, usikum binafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Puji syukur karena kita panjatkan hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Selawat serta salam adalah kita sampaikan untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya. Insya Allah termasuk umatnya yang istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kelak kita meninggal dunia dalam husnul khotimah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan Jumat hari ini bertepatan tanggal 1 Muharram. Oleh karena itu khotib mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, dan kelak betul-betul kita meninggal benar-benar husnul khotimah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, Jumat kali ini khotib akan menyampaikan khutbahnya, temanya ciri-ciri orang yang beriman. Di tema kita di tahun baru Hijriah 1447 Hijriah, tema kita adalah ciri-ciri orang yang beriman. Kita kembali bahasan tentang dasar-dasar Islam. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, untuk bahasan ini kita akan bahas 3 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian iman. Yang kedua, cara menumbuhkan iman. Baru kita bahas ciri-ciri orang yang beriman. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, iman itu diambil dari kata bahasa Arab, dari kata amanah, yu'minu imanan, yang berarti percaya. Sedangkan arti iman menurut istilah ini Rasulullah SAW yang ungkapkan dalam sebuah sabda beliau, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman pengakuan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi iman itu secara istilah mencakup 3 aspek: aspek hati, aspek ucapan, dan amal perbuatan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana cara menumbuhkan iman kepada Allah? Kembali Rasulullah Muhammad SAW mengungkapkan dalam sebuah sabda beliau, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan apa yang Allah ciptakan, jangan sekali-kali memikirkan zat Allah, karena kamu tidak mungkin dapat mengira-ngirakannya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, jangan dicari besar Allah kayak apa. Lihat ciptaan Allah, semut yang begitu kecil, ada yang gedean lagi dikit, itu pasti ada zat pencipta yang maha hebat, dialah Allah Subhanahu Wa Taala.
Ada makhluk Allah yang umurnya cuma 2 hari. Begitu indah, menarik. Apa itu? Kupu-kupu. Begitu cantik, warnanya warna-warni, indah, cuma umurnya cuma kuat 2 hari. Pasti ada zat yang maha hebat. Siapa? Penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirkan. Kemudian Allah ungkap dalam Al-Quran, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Kalau manusia itu sama-sama mau memikirkan proses penciptaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, manusia itu pasti akan mengatakan rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhanku, semua ini Engkau ciptakan untuk manusia, tidak ada yang sia-sia. Jadi kalau kita mau mikirin apa yang sudah Allah ciptakan, entah itu semut, entah itu kupu-kupu, entah itu makhluk-makhluk lain yang kayaknya tidak ada gunanya, contohnya kecoa, bau, adanya dari tempat-tempat yang kotor, tapi jangan dikira itu nggak punya manfaat untuk kehidupan kita. Ada sebuah contoh kasus, tapi ini perlu penelitian lebih lanjut. Ketika guru saya itu almarhum Kiai Haji Muntasir Danuri lagi ngajar di Akhirul Pondok Indah, dia cerita tentang ayat ini. Ada seseorang angkat tangan, bener Pak Kiai, ayah saya punya gula, kakinya udah borok, mau diamputasi. Obatnya makhluk yang kita anggap jijik, kecoa, 40 ekor, dibuang bulunya, lalu disangrai, lalu dimasukkan dalam kapsul, diminum. Itu Ustaz kata muridnya ini sembuh, nggak perlu operasi. Tahu-tahu 2 minggu kemudian kering. Ini keajaiban ini apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ma khalaqta hadza batila. Kalau manusia mau memikirkan proses penciptaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, apapun, dia akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhanku, semua yang ada di alam ini untuk manusia, nggak ada yang sia-sia. Yang namanya ekosistem itu saling kuat menguatkan, saling lengkap melengkapi. Satu saja hilang akan jadi masalah. Oleh karena itu, pikirkan apa yang Allah ciptakan. Jangan sekali-kali mikirkan tentang zat Allah. Pikirkan kejadian kita. Ada yang umurnya sampai 100 tahun, ada yang umurnya cuma 2 hari. Siapa? Zat yang maha hebat. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan cuma dengan setetes air mani jadi makhluk manusia seperti kita. Yang umurnya ada yang cuma 2 hari, ada yang 40 tahun, bahkan ada yang sampai 100 tahun. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirkan yang Allah ciptakan, jangan sekali-kali pikirkan zat Allah, karena kita tidak mungkin dapat mengira-ngirakannya. Yang terakhir, lalu apa ciri-ciri orang yang beriman? Kalau jelaskan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ciri orang yang beriman yang pertama, apabila disebut asma Allah, nama Allah, bergetar hatinya. Ini ciri pertama orang beriman, disebut nama Allah, bergetar hatinya. Allah memandangkan azan sehari semalam 5 kali. Ketika dikumandangkan azan, mau itu subuh, mau zuhur, mau asar, mau maghrib, mau isya, ketika disebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu orang yang punya iman bergetar. Ya Allah, Engkau telah memanggilmu untuk sujud kepadamu. Yang imannya bagus
harus tinggalin semuanya ke masjid. Dia adukan semua persoalannya, dia laporkan, dan dia minta permohonan kepada Allah. Itu yang pertama, disebut nama Allah, bergetar hatinya. Yang kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Al-Quran, imannya makin kuat. Ini seruan, informasi, cerita dari Allah lewat Al-Quran. Entah itu perintah, entah itu larangan, entah itu hanya sebuah anjuran. Ketika dibacakan Quran, imannya makin kuat. Ini adalah seruan-seruan dari Allah pencipta aku. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan dia siap menerima apapun yang Allah bebankan kepadanya, yang Allah timpakan kepadanya, entah itu berupa kebahagiaan ataupun penderitaan. Dia tawakal, ini kemauan Engkau ya Allah, aku terima dengan kesabaran. Enggak mungkin Engkau uji aku dengan aku yang tidak mampu. Dia tawakal kepada Allah. Siapa mereka yang bisa disebut nama Allah, bergetar hatinya, dibacakan Quran, imannya tambah, dan bisa tawakal kepada Allah, siap apapun yang Allah putuskan kepadanya, terima dengan lapang hati, dengan kesenangan, dengan syukur. Yang pertama, wa alladzina yuqimuna shalah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Tadi ketika dikumandangkan azan, dia manapun dia tinggalkan semuanya. Dia lapor kepada Allah, ya Rabb, aku datang memenuhi panggilan. Ketika sujud dia sampaikan, ya Rabb, hari ini aku kerjakan ini, kuserahkan kepadamu, terima semua amalku ya Rabb. Kemudian apa lagi? Ketika dia punya rezeki, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia siap menafkahkannya rezeki itu di jalan Allah untuk menghidupkan agama Allah. Itulah antara lain ciri-ciri orang yang beriman. Apa imbalannya? Imbalannya itu ya, dia akan Allah angkat derajatnya ke derajat yang lebih tinggi. Yang terakhir, orang ini akan diberikan rezeki yang mulia, yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kadang-kadang datangnya itu dia tidak sangka-sangka. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, datangnya tidak disangka-sangka. Itulah antara lain ciri orang beriman. Dan imbalannya tadi apa? Imbalan yang pertama yaitu Allah angkat derajatnya di sisi Allah, dan akan Allah berikan rezeki yang mulia. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah khotbah barangkali cukup lama yang saya sampaikan kesempatan Jumat hari ini. Lagi iman menurut istilah, menurut bahasa itu artinya adalah tasdiqun bil qalbi, itu percaya. Yang kedua, menurut istilah iman, pengakuan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Cara menumbuhkan iman, pikirkan apa yang Allah ciptakan dan jangan memikirkan zat Allah. Kemudian tadi cirinya disebut nama Allah, bergetar hatinya, dibacakan Al-Quran, ia imannya makin kuat. Kemudian semua keputusan padanya tentang dirinya, tentang dunia ini, dia tawakal, dia serahkan kembali kepada Allah. Balasannya akan Allah angkat derajat di sisi Allah, dan akan Allah berikan rezeki yang mulia. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam babak kedua ini mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah memelihara dan mendidik kami tatkala kami kecil dahulu, bahkan hingga hari ini. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kami anak-anaknya kemauan dan kemampuan untuk menunjukkan cara berterima kasih kepada ayah dan ibu kami. Ya Allah, panjangkan umur keduanya. Ya Allah, berikanlah kesehatan, berikanlah kami kemampuan untuk menunjukkan kepadanya kami anaknya siap berkorban untuk hari tuanya. Izinkan ya Allah, aku bisa membahagiakan ayah ibuku. Ya Allah, ayah ibu kami bisa sekarang ini berkat jasa perjuangan pengorbanan ayah ibu kami. Karenanya ya Allah, berikan kami kesempatan untuk menunjukkan kepada keduanya kami adalah anak-anaknya yang paham bagaimana seharusnya berterima kasih. Ampunilah juga dosa mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah kami pemahaman Islam yang benar, dan berikanlah kami kemampuan, kemauan mengajak istri dan anak-anak kami ke jalan-jalan Islam. Jika kami ada yang lalai, apa salah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, dengan Engkau azab ya Allah. Terus bimbing kami ke siratal mustaqim, jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Kau berkahi dan Kau sesatkan. Tolong ya Allah, berikanlah saudara-saudara kami di Palestina kesabaran, ketenangan dan kemenangan. Jadikanlah Palestina bisa merdeka dengan izin dan pertolongan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa ya'muru ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Aqimissalam.